Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? SD Bina Anak Soleh Tuban kelas 6 yang Ustazah sayangi. Semoga kalian semuanya dan Ustazah tentunya dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa bersemangat. Pertemuan kali ini anak-anakku, kita masuk ke tema 2 SPDP kelas 6 dengan tema persatuan dalam perbedaan. Nah, apa yang harus kalian pahami dan apa yang harus kalian pelajari di tema 2 ini, kita akan melihat ke kompetisi dasarnya KD 3.3, yakni memahami penampilan tari kreasi daerah, dan KD 4.3 membahas tentang menampilkan tari kreasi daerah. Sudah siap anak-anakku untuk belajar bersama Ustazah? Oke, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan keberkahan dan kepemahaman kalian semua akan Allah berikan. Kita mulai. Yang pertama, kita review dulu. Kita mulai dari pengertian seni tari. Anak-anakku masih ingat pengertian dari seni tari? Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama, dilakukan di tempat dan waktu tertentu, yang berguna untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran dari seseorang yang mementaskan tarian, dan merupakan perpaduan antara raga, irama, dan rasa. Itu anak-anakku ya, tentang pengertian seni tari. Selanjutnya adalah kita kembali mereview pelajaran yang sudah lalu. Kita bicara tentang jenis tari berdasarkan jumlah penarinya. Masih ingat kan anak-anakku? Yang pertama, tari tunggal adalah jenis tari yang dimainkan oleh satu orang penari, bisa laki-laki ataupun perempuan saja. Contohnya, tari tunggal diantaranya adalah tari Gatot Kaca yang berasal dari Jawa Tengah. Gambar dari tari Gatot Kaca bisa kalian lihat dari layar. Selanjutnya anak-anakku, yang kedua, tari berpasangan adalah jenis tari yang dimainkan oleh 2 orang penari, bisa perpaduan antara perempuan dengan perempuan, bisa antara laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan laki-laki. Itulah yang disebut tari berpasangan. Contohnya, tari berpasangan adalah tari topeng dari Jawa Barat. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Jenis tari berdasarkan jumlah penarinya yang ketiga, yaitu tari berkelompok. Adalah jenis tari yang dimainkan oleh lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang, kalau 3 orang sudah termasuk tari berkelompok dan selebihnya. Komposisinya bisa semua laki-laki, semuanya perempuan, atau campuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan. Itulah yang disebut tari berkelompok. Contohnya, tari berkelompok adalah tari saman dari Aceh. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan. Setelah mempelajari jenis tari berdasarkan jumlah penarinya, yang perlu anak-anak ketahui untuk menampilkan tarian daerah secara berkelompok, diperlukan formasi tari. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari, masih ingat anak-anakku apa namanya? Betul, pola lantai. Anak-anakku, agar kalian lebih memahami tentang pola tari, mari anak-anakku kita saksikan tayangan video yaitu tari Gawi dan tari Jangger berikut ini.
Dari tayangan dua video tari tadi, kita bisa simpulkan tari gawing membentuk pola lantai melingkar, sedangkan tari jangger membentuk pola lantai zigzag. Oke anak-anakku, mereview kembali apa pengertian pola lantai dalam tari. Kita siapkan untuk memahami lagi. Pola lantai dalam tari adalah garis imajiner atau garis semu atau garis yang sebenarnya tidak ada untuk susunan atau aturan penari serta arah pergerakan penari jika mementaskan tarian. Itu pengertian tentang pola lantai tari. Anak-anakku, pola lantai dasar pada tari itu dibagi dua, yaitu garis lurus dan lengkung. Kita mulai dari pola lantai garis lurus. Memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Pola lantai lengkung memberikan kesan lemah lembut serta gerakan yang lemah lembut dan gemulai. Kita mulai dari pola lantai garis lurus. Akan dikembangkan pola lantainya menjadi beberapa, di antaranya yang pertama, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal merupakan pengembangan pola lantai garis lurus. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Diagonal ya, menyudut ke kanan ke kiri. Kalian perhatikan gambar pola lantai pada layar. Oke? Kita tinggalkan pola lantai diagonal, ketemu yang namanya pola lantai vertikal. Ciri pola lantai vertikal adalah penari membentuk garis vertikal dari depan ke belakang atau sebaliknya, penari membuat baris dari belakang menuju ke depan. Itulah yang disebut pola lantai vertikal. Pola lantai ini anak-anakku banyak digunakan pada tari-tari tradisional ataupun tari-tari klasik. Pola lantai lurus, Ustazah ulangi lagi, memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Berikut kalian amati di layar gambar pola lantai vertikal. Pola lantai garis lurus pengembangan yang ketiga adalah pola lantai horizontal. Masih ingat anak-anakku apa pola lantai horizontal? Baik, kita ulangi lagi. Ciri pola lantai horizontal adalah penari membentuk garis horizontal. Garis menyamping lurus dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri menuju ke kanan. Itulah yang disebut pola lantai horizontal. Sama dengan pola lantai vertikal, pola lantai horizontal ini banyak dipergunakan sebagai pola lantai pada tari klasik ataupun tari tradisional. Kita lanjut lagi anak-anakku, masih pada pengembangan pola lantai garis lurus. Selanjutnya adalah pola lantai zigzag. Apa sih pola lantai zigzag? Ternyata ciri pola lantai zigzag ini adalah penari membentuk garis zigzag, yaitu garis yang menyamping lurus dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Jadi membentuk pola garis yang seperti zigzag. Pola lantai ini masih sama, sering dipergunakan, lebih layak ditemui pada tari-tari klasik dan tari-tari tradisional. Selanjutnya anak-anakku, pengembangan pola lantai garis lengkung. Dikembangkan pola lantainya menjadi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pengembangannya menjadi pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung depan, dan pola lantai lengkung belakang, serta pola lantai angka 8. Paham ya anak-anakku ya? Ustazah ulangi lagi. Pengembangan pola lantai lengkung ada di antaranya pola lingkaran, pola lantai lengkung depan, pola lantai lengkung belakang, dan pola lantai angka 8. Jadi penari-penarinya, misalkan jika menggunakan pola lantai lengkung, penarinya berarti membuat formasi atau barisan seperti lengkungan dan sebagainya. Nah, anak-anakku, berikutnya perhatikan contoh tari tortor dari Sumatera Utara. Dalam tari tortor menggunakan lebih dari satu pola lantai. Dalam penampilan tari tortor, ternyata anakku menggunakan kombinasi pola lantai horizontal, huruf V, dan melingkar. Agar kalian lebih paham, mari kita amati gambar tari tortor berikut ini pada layar. Kita perhatikan pola lantainya.
Gerakan awal tari tortor dengan menggunakan pola lantai horizontal. Tampak pada layar anak-anakku, silahkan diamati. Posisi badan penari berdiri dengan sikap sempurna. Kedua tangan dilipat dan diletakkan di atas perut. Gerakan tangan ke atas dan ke bawah sesuai irama. Ketika tangan diturunkan, lutut penari ditekuk. Gerakan selanjutnya dengan menggunakan pola lantai horizontal. Penari tangannya dibuka di atas bahu, lalu diturunkan. Kaki penari menggentak, lutut menekuk sesuai irama. Badan penari serong ke kiri dan ke kanan. Posisi kakinya menggentak, lutut menekuk sesuai irama yang diperdengarkan. Sementara tangan diletakkan di samping, lalu diangkat ke atas sambil kaki kiri melangkah ke depan. Ketika tangan penari diturunkan, kaki kiri melangkah ke belakang. Gerakan dengan menggunakan pola lantai huruf V. Posisi badan berdiri dengan sikap sempurna. Kedua tangan penari dilipat dan diletakkan di atas perut. Gerakkan tangan ke atas dan ke bawah sesuai irama. Ketika tangan diturunkan, lutut ditekuk. Tampak pada gambar selanjutnya, penari bergerak turun sambil melenggangkan tangan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Amati gambar selanjutnya. Tangan kiri disimpan di belakang, tangan kanan diangkat dan badan dicondongkan ke depan dan belakang. Gerakan dengan menggunakan pola lantai melingkar. Penari bergerak perlahan ke posisi jongkok. Kaki kanan lebih tinggi dari kaki kiri, sedangkan tangan kanan dan kiri gerakkan bergantian ke depan dan belakang. Tubuh naik turun sesuai irama. Perhatikan gambar selanjutnya. Penari berdiri masih dalam pola lantai melingkar. Setelah itu, kedua tangan diletakkan di samping dan diangkat ke atas sambil kaki kanan melangkah ke depan. Ketika tangan diturunkan, kaki kanan penari melangkah ke belakang. Kita amati anak-anakku, gerakan terakhir pada tari ternyata kembali menggunakan pola lantai horizontal. Penari berjalan ke samping sambil melakukan gerakan 3 dan kembali ke pola lantai horizontal. Setelah kalian mengamati gambar-gambar pergerakan pola lantai pada tari tortor, anak-anakku, ternyata tari tortor menggunakan banyak sekali perpaduan beberapa pola lantai, baik kombinasi pola lantai garis lurus dengan garis lengkung. Nah, anak-anakku, kita tinggalkan sejenak tentang pola lantai tari dengan beberapa contohnya. Selanjutnya, Ustazah seperti biasa, agar ada feedback dari kalian, agar kalian mengingat dan memahami apa yang sudah Ustazah terangkan, tentunya saatnya untuk penugasan. Tulislah jawaban Ananda pada buku catatan. Soal KD 3.3. Nomor 1. Apakah ada tarian yang tidak menggunakan pola lantai? Jelaskan. 2. Bagaimana jika tarian tidak menggunakan pola lantai? Jelaskan. Soal nomor 3. Tuliskan 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat tari kelompok. 4. Gambarkan 3 pola lantai pada tari tortor. Penugasan KD 4.3. Anak-anakku, carilah 2 tari tradisional yang menggunakan lebih dari 1 pola lantai dari media cetak atau internet. Kemudian, temukan informasi meliputi nama dan asal daerah tarian. Dalam satu tampilan tari tersebut menggunakan berapa pola tari, apa saja pola tari tersebut, kemudian tempelkan gambar tarian tersebut di buku catatan SBDP dan tulislah informasi yang sudah kamu temukan. Selamat mengerjakan. Anak-anakku, demikianlah paparan dari Ustazah sekaligus penugasan sebagai review pemahaman kalian tentang pola lantai tari yang merupakan materi SBDP yang sudah kalian temui dari mulai kelas 3 sampai di kelas 6 ini.
Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini, anak-anakku semua semakin memahami dan semakin mengerti apa manfaat, fungsinya, dan apa sih pola lantai tari itu. Baik, dari Ustazah itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan Ustazah kali ini tetap sama. Jangan lewatkan sholat 5 waktu dan lebih baikkan sholat 5 waktumu dengan di awal waktu. Pesan Ustazah yang kedua, jaga kesehatan, jaga semangat kalian agar kalian tetap bisa menikmati belajar dari rumah dengan lebih nikmat lagi. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.